Isu. Handphone aku ketinggalan. Dalam rangka ngobrol perkara Islam. Terima kasih Ustaz telah hadir dalam rangka kegiatan kami Masjid Al-Syafia SMA Negeri 19 Medan. Kegiatan kali ini setiap Senin dilaksanakan Ustaz. Dalam kegiatan kali ini ada kegiatan yasin, tausiah, tajwid, dan baik, untuk memasuki acara yang pertama, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Armiya. Dan Saritillah adalah Juli 5 Rusita Purba. Kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له طفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik. Atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya.
Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak akan mendapatkan jalan untuk memberikan petunjuk baginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustaz ini Muhammad Nurul Hadi, SH, MSH. Tempatan lahir Medan tanggal 25 Juni tahun 1979. Pendidikan dari SD Al-Mulia Sukoharjo, SMP dan SMA Pesantren Darul Arafah, tamat tahun 1996. S1 di Syariah UIN Bukit Tinggi, S2 Syariah dan Ekonomi Universitas Kuala Lumpur. Pekerjaan pembina Mahasiswa Tahfiz Sahibul Quran Marelan. Kedua, koordinator program Al-Quran Yayasan Perguruan Islam Anur Prima Martubung. Yang ketiga, dosen STAI Al-Hikmah Medan. Organisasi Jaringan Sekolah Islam Terpadu Wilayah Sumut. Bidang dakwah Ikatan Kota Medan. Ketua Rumah Quran Nusantara. Baiklah Ustaz, di dalam talkshow kami kali ini kami membawakan judul mengenai adab dan akhlak. Nah Ustaz, bagaimana adab dan akhlak di kalangan remaja? Mari kita saksikan penjelasannya oleh Al-Ustaz. Kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Adik-adik semuanya apa kabar? Oke, baik, saya coba ajarkan jawaban yang lebih keren. Oke, mau? Oke. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Saya lihat wajah-wajahnya nih, wajah-wajah ahli surga. Cerah, bahagia. Dan begitulah ya, sebenarnya kebahagiaan dan kecerahan ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai hamba Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan kita mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian kita meyakini dalam hati dan kemudian kita tunjukkan kesyukuran kita itu di dalam aktivitas sehari-hari kita, insya Allah. Bapak Ibu, para majelis guru, para ayah bunda, dan kemudian adik-adik kami yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena siang yang mudah-mudahan dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita dikumpulkan di sini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan suatu ketika nanti kita reuni. Reuninya di mana? Di surganya Allah. Amin. Jadi waktu nanti di surga kita ingat, ya Allah, saya ingat dulu ketika kita sama teman-teman ngumpul bareng. Ngapain? Ngopi. Ya, ngopi. Ngopi itu apa? Ngobrol perkara Islam. Bisa ngobrol perkara iman. Yang penting segala sesuatu yang baik untuk kita, dan kemudian nanti insya Allah mudah-mudahan kita reuni. Semuanya insya Allah ikut reuni ya. Oh ya,
Kita rencanakan, kita jadwalkan nanti reuni di mana? Di surganya Allah, insyaallah. Baik, dan selawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir kelak. Amin rabbal alamin. Baik adik-adik dan para guru, orang tua kami yang dirahmati Allah sekalian, sangat berbangga dan berbahagia kita siang ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program yang insyaallah selalu diberikan rahmat, kemudian diberikan barokah insyaallah ya. Baik, tadi pembawa acara menyampaikan bahwa tema kita pada siang ini, hari ini berkaitan tentang adab dan akhlak. Ya, ada yang tahu adab dan akhlak itu? Adab dan akhlak itu sangat familiar di telinga kita hari-hari. Adab dan akhlak bukan sesuatu yang kita takutin, dan jangan takut dengan adab dan akhlak. Banyak orang yang takut dengan adab dan berakhlak. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di berbagai tempat, ternyata begitu banyak yang sudah melazimkan perkara ini gitu. Namun sebelumnya kita harus memahami adik-adik, adab dan akhlak apakah sama atau ada bedanya kira-kira? Beda ya. Bedanya pertama apa? Bedanya pertama apa? Ada yang tahu? Dari katanya berbeda. Yang satu adab, yang satu akhlak. Kemudian yang lainnya, kalau persamaannya kedua-duanya berasal dari bahasa Arab. Yang pertama al-adabu, yang kedua al-akhlaqu. Yang pertama al-adab. Ada irisannya, ada pertemuannya antara adab dan akhlak. Tapi ada perbedaannya. Tidak semua hal-hal yang berkaitan dengan adab itu kadang sesuai dengan akhlak. Tapi insya Allah di dalam akhlak itu seluruh adab itu ada termuat di dalam akhlak itu. Maksudnya bahwa terkadang dalam pandangan seseorang atau di dalam satu tempat, daerah, lingkungan, nilai, tata nilai adab itu kadang berbeda dengan satu daerah dengan yang lain. Walaupun begitu ada hal yang universal, artinya yang umum, yang memang mereka sepakat bahwa itu sama semuanya. Itu adalah nilai dan adab yang memang begitulah adab. Tapi kalau akhlak, ya dimanapun saja nanti, dan kemudian motivasi sebenarnya di dalam akhlak itu adalah keimanan. Nah kalau adab adik-adik itu dipelajari, bisa dilatih, dipelajari, itu bisa. Tapi akhlak itu perlu kita memahami agamanya dengan baik, kita memahami akidah kita dengan baik, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian akan memunculkan akhlak. Kalau kita lihat adik, ada yang pernah pergi ke Kuala Lumpur atau kita berangkat ke Singapura, negara yang kecil. Di sana hampir kita tidak pernah menjumpai, terutama di Singapura. Kalau di Kuala Lumpur itu, di Malaysia itu masih ada lorong-lorong kecil, itu masih ada. Tapi kalau di Singapura hampir nyaris kita tidak pernah menemukan sampah, gitu. Ya, tidak pernah menemukan sampah. Jadi bagi mereka, gitu, bahwa membuang sampah itu adalah sesuatu hal yang sangat aib dan tercela. Membuang sampah mereka, dan itu menjadi konsensus komitmen mereka, sehingga kemudian hampir tidak ada ditemui sampah. Bahkan kalau misalnya kita pergi ke kamar mandinya, itu masya Allah,
Kamar mandinya karena kita bisa ngantuk dan bisa tertidur di dalam. Gitu. Karena begitunya nyaman, bukan karena ngantuknya gitu, tapi karena nyamannya. Nah, bagi mereka gitu, nilai kebersihan itu adalah bagian daripada adat mereka gitu. Membuang sampah pada tempatnya. Itu bisa dilatih dan itu bisa diajarkan. Dan kalau kita seandainya berangkat ke Jepang misalnya, ini ada yang pernah cerita, ya bukan saya belum pernah ke sana, tapi ada cerita di Jepang itu kalau seandainya ada yang tercecer barang di jalan raya, gitu ya, ada emas, ya atau ada benda yang sangat berharga, dan kemudian benda itu tercecer di jalan, itu maka orang yang menemukan dia akan ketepikan, dia nggak ambil. Beda dengan kita ya, kalau nemu duit aja goceng. Di sini bisa, ada duit, kita ucapkan alhamdulillah, ini rezeki dari Allah gitu. Ya pakai dalil lagi kan, gitu. Ini rezeki dari Allah gitu. Dari mana? Rezeki dari Allah. Di mana? Jumpa di mana? Depan situ. Ya. Tapi kalau di Jepang, ya di Jepang itu kalau benda apa saja mereka akan singkirkan. Apalagi kalau misalnya ada tertinggal, terjatuh di zebra cross tempat jalan kaki, maka barang ini dia akan pinggirkan. Kenapa? Takut rusak, kemudian dipinggirkan. Maka kalau di sana ada kehilangan dan terlupa, maka kalau dicari lagi telusurin nanti akan bakal ketemu. Lama bahkan, atau mungkin mereka akan laporkan ke polisi. Nah, ini ada dari mereka, tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Kira-kira Islami enggak? Islami sekali. Tapi motivasi mereka bukan mendasarkan kepada al-iman, bukan mendasarkan kepada keimanan, ketundukan mereka kepada agama, tapi karena kebiasaan dan itu menjadi sebuah adat norma yang ada di tempat itu. Nah, adik-adik dan sahabat Allah sekalian, namun akhlak ini jauh lebih tinggi daripada adat. Ya, akhlak ini akan muncul dengan secara internal. Jadi ada yang mengatakan kalau akhlak ini, kalau adab itu hubungan kita dengan orang lain, berkaitan dengan sosial. Tapi kalau misalnya akhlak ini berkaitan tentang sifat yang muncul di dalam diri kita secara internal. Apa yang ada di dalam diri kita, nilai kejujuran, ya itu kan kemudian nilai merasa diawasi oleh Allah gitu ya. Bahwa kita yakin bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Gitu. Itu kan keyakinan kita kepada Allah ya, benar ya. Nah, maka kemudian kalau itu ada dalam diri kita, maka akan memunculkan rasa kita akan berlalu berhati-hati, kita akan merasa diawasi, dan kemudian segala sesuatu akan dicatat yang baik dan buruk. Maka akan memunculkan dalam diri kita rasa mawas diri, berhati-hati, kemudian melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, ini beda ya adab dan akhlak. Dan kemudian dari akhlak ini, di dalam akhlak juga sudah terbawa nilai-nilai adab itu sendiri. Akan tapi motivasinya akan berbeda. Maka di dalam Islam, ketika anak-anak, adik-adik semuanya, ketika di jalan ketemu sesuatu yang merintangi jalan, bukan benda yang berharga. Ketika kita di jalan ada duri, ada paku, atau ada benda yang menghalangi jalan, kemudian kita pindahkan. Ya, dalam Al-Quran konsepnya ini kan akhlak dan juga sekaligus adab. Dalam Al-Quran, dalam konsep Al-Quran disebutkan فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka ketika kita mengangkat sesuatu benda yang menghalangi jalan orang lain, maka karena di dalam diri kita sudah ada nilai-nilai keislaman tadi, maka yang kita lakukan itu motivasinya bukan karena ada, bukan kebiasaan, tapi karena kita ingin agar orang lain mendapat kemudahan, dan itu nanti akan mendapatkan kebaikan dari Allah SWT dalam bentuk pahala. Itu luar biasa, kecil saja. Ini ada kisah yang menarik, adik-adik. Ada seorang wanita tua, ibu-ibu. Kalau misalnya kita pernah jalan ke Jawa atau masuk ke daerah kampung-kampung, itu saya pernah lihat ada ibu-ibu. Saya ngambil Al-Quran di Magetan, Jawa Timur, di kampung, di desa itu ada mbah-mbah membawa, ada yang membawa kayu bakar, ada membawa jerami, ada membawa rumput, dan kemudian bongkok
Ini ibu tua. Jadi ada ibu tua ini begitulah. Dia datang ke sebuah masjid. Dia datang ke masjid. Ibu ini kemudian setiap hari di depan masjid itu ada pohon agak besar. Dan pohon ini ya karena mungkin halaman itu pakai batu blok, paving blok gitu ya. Nah jadi kalau misalnya jatuh daun, ya maka akan terlalu kelihatan. Berbeda kalau misalnya jatuhnya di tanah langsung, dia akan terurai. Karena daun ini termasuk salah satu unsur yang bisa terurai di tanah ya. Tapi kalau misalnya berada di semen dia mungkin punya proses. Kalau di atas tanah itu mungkin lebih cepat. Nah, setiap hari ibu ini datang ke sana dan dia kutipin sampah tuh satu sampai yang bersih. Nah, kemudian sehari datang, kemudian hari kedua datang lagi, ya. Kemudian ketiga, kemudian ibu yang setiap hari datang ke masjid tadi, ini saya baca kisahnya dalam sebuah majalah. Kemudian diperhatikan oleh pengurus masjid yang berada di mungkin teras masjid, pada sholat gitu kan, mereka lihat, masya Allah, ini pada ibu-ibu, nenek-nenek usia sudah tua membersihkan. Malulah kita masih muda banyak, masa kayak gitu saja harus nenek-nenek yang membersihkan. Maka mereka bersepakat besok sebelum datang nenek itu kita harus bersihkan dulu, malu kita. Masa orang lain bersihkan, kita bersihkan. Sudah hari keempat atau hari berapa gitu ya, mereka bersihkan dulu. Tahu mereka jam berapa nenek itu datang ke masjid. Nah ketika nenek itu datang ke masjid, dia lihat ke pekarangan masjid, dilihat semua itu bersih, nggak ada sampah. Maka kemudian terduduk nenek ini dengan wajah yang sedih, agak muram. Maka kemudian perilaku nenek tadi diam-diam diperhatikan oleh orang-orang masjid, termasuklah BKS. Mereka melihat bahwa perubahan wajah nenek ini sesuatu hal yang tidak wajar. Loh, kok malah sedih ya nenek itu gitu. Jadi begitulah bincang-bincang mereka, sehingga kemudian mereka coba samperin nenek itu. Nek, kok kami tengok nenek agak sedih. Kenapa nek? Kemudian diceritakan gitu. Ceritakan bahwa bagaimana saya nggak sedih. Setiap hari saya kemari, saya nggak bisa sholat katanya. Saya nggak bisa ngaji. Yang saya tahu, saya ingin berbuat baik. Dan setiap saya ambil kutip sampah itu, saya selalu bertasbih kepada Allah. Cuman itu yang saya bisa dan saya lakukan. Dan mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan itu, Allah balas kebaikan dengan kebaikan yang berlimpah ruah. Tapi hari ini saya datang kemari, katanya itu semua sudah bersih. Jadi saya nggak kebagian amal lagi, kata nenek tadi. Masya Allah. Niat mereka ingin membantu nenek, akhirnya kemudian merasa Masya Allah ya, mendapat pelajaran berharga dari nenek. Itu bahwa nenek ini memahami bahwa segala sesuatu yang walaupun kecil tapi dilakukan terus menerus, maka itu menjadi sesuatu yang baik, perkara yang baik ya. Nah ini di situ ada akhlak, itu ada akhlak karena dilandaskan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian perkara itu akan mendatangkan kebaikan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Rumusan tadi adalah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita di sekolah jangan merasa berat dengan hal-hal yang kecil yang kita anggap remeh, tapi kemudian yang mendatangkan kebaikan. Contoh, ini masuk ya, mudah-mudahan menjadi sesuatu habit kita. Ketika kita keluar rumah, ya, ketika kita keluar rumah, langkahkan kaki, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang pernah keluar rumah baca doa Bismillah saja minimal? Ada? Ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, keluar rumah kita baca Bismillah. Kemudian ada orang yang dari rumah ke sekolah belajar, balik lagi, terus begitu tiap hari. Ya, dia belajar begitu, kemudian balik. Tapi ada orang yang setiap hari ketika dia keluar dari rumahnya, dia niatkan bahwa aku belajar karena ini adalah perintah Allah
Karena menuntut ilmu itu wajib, karena untuk bekal untuk masa depan, agar aku bisa punya masa depan, bisa survive dan sebagainya, supaya dimudahkan segala urusan kita di masa depan kita, dan kita niatkan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian setiap langkah kita itu akan menjadi ibadah. Keren nggak? Keren gitu ya. Nah, jadi ketika kita keluar, keberadaan kita di sini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dicatat amal menjadi nilainya ibadah semuanya gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a." Jadi nilai akhlak. Minto dong. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai dia ketika dia selesai, ketika dia kembali, maka dia akan dianggap bahwa dia berada di fi sabilillah. Begitu tinggi adik-adik nilai ilmu ini. Kenapa? Karena demikian, karena dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala angkat derajat Nabi Adam alaihissalam. Ingat cerita Nabi Adam ketika setelah diciptakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam ilmu itu. Iya, wa 'allama Adam al-kullaha asma'a kullaha. Jadi Nabi Adam itu gurunya Allah langsung. Diajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama. Nama al-asma itu adalah al-makhluqat, kullul makhluqat. Semua ciptaan Allah ini dikenalkan oleh Nabi Adam. Nah, kalau kita belajar di sekolah, kita belajar ada biologi ya, ada belajarnya gitu ya, biologi, IPA, IPA biologi, fisika, kimia. Yang kita pelajari apa itu? Di dalamnya apa? Materinya tentang apa? Ini ada anak IPA tentang alam ya. Alam itu ada disebutin dalam Al-Quran enggak? Ada. Dan dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan langit dan bumi dan sebagainya. Ya Allah ciptakan langit, bumi, ada awan beredar dan sebagainya. Semua adalah ayatin. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita belajar biologi, itu kita belajar makhluk Allah, dan hal itu disebutkan dalam Al-Quran. Gitu. Jadi maka apakah enggak itu ibadah yang paling luar biasa? Adik-adik, ya. Motivasi ini akan memunculkan nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita datang ke sekolah itu biasa-biasa saja, maka yang kita dapatkan yang hanya itu saja. Karena berapa jam lah waktu fokus kita konsentrasi. Kita nanti di kelas mungkin kita ngobrol dengan kawan, kemudian kita ya senda gurau dan sebagainya gitu. Tapi ngobrolnya kita, senda gurau kita di sekolah karena niatnya tadi ibadah, maka antum merasa bahagia. Kebahagiaan itu juga akan dikategorikan sebagai ibadah. Antum senang nggak datang ke sekolah? Ada yang datang ke sekolah merengut gitu, ada dari rumah merengut. Kenapa? Karena kita ke sekolah ketemu kawan ya dan merasa bahagia. Maka kebahagiaan itu harus kita rangkai dengan nilai ibadah kepada Allah. Iya, kalau kita susah, sempit hati kita, mau ngapa-ngapain nanti nggak bahagia. Sholat pun kadang jadi terpikiran. Nah, tapi kalau misalnya hati kita bahagia, Masya Allah senang, maka akan muncul motivasi kita untuk melakukan hal yang baik. Ya kalau misalnya hati kita sempit, ya kita belajar juga nggak nyaman, gitu. Nah, maka ketika kita bahagia, maka kemudian akan memunculkan kebaikan-kebaikan yang lainnya, gitu. Maka motivasi bahagia itu harus dirangkai dengan ibadah. Tadi niatnya Bismillah untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dimuliakan, diajarkan kepada Nabi Adam al-asma kullaha. Nabi Adam belajar biologi itu, langit, bumi, 7 lapis langit, bumi, dan peran astronomi, belajar dan semua apa yang Allah ciptakan dikenalkan Allah kepada Adam alaihi salam. Dengan itu maka kemudian Allah suruh penduduk langit itu untuk sujud. Tapi ada yang nggak mau sujud, fasajadu illa iblis. Ada setan, iblis nggak mau tunduk perintah Allah. Kata iblis, mana mungkin saya mau sujud kepada Adam? Nah, Adam baru diciptakan kemarin. Saya sudah duluan diciptakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kata iblis,
bahwa Adam diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api itu lebih mulia daripada tanah. Dia lupa bahwa dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya adik-adik sekalian, iblis itu adalah makhluk Allah. Sebelum Nabi Adam diciptakan, itu makhluk Allah yang paling taat. Bahkan ketika dia disuruh ya tidak taat, itu dia bukan berarti tidak meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Dia yakin, tetap yakin. Bahkan ketika akhirnya dia harus diusir dari surga, kan diusir tuh Adam. Dan apakah dia protes? Tidak protes dia. Dia terima. Dia yakin. Kemudian dia tetap ngomong sama Allah, minta sama Allah, minta izin sama Allah. Ya Allah, ya, aku terima, tapi izinkan pertama aku menggoda manusia, gitu. Dia minta izin dulu sama Allah. Yakin gak dia? Dia kan yakin bahwa Allah itu adalah Allah. Dan dia yakin, keyakinan iblis itu bahwa nanti di akhirat, bahwa tempat iblis itu di mana? Di neraka. Yakin gak? Yakin dia. Yakin sekali. Keyakinan itu adalah bentuk keimanan dia kepada Allah. Nah, kalau kita yakin kita, insya Allah kita semuanya masuk surga. Kalau iblis udah yakin tuh, aku nanti masuk neraka. Nah gitu. Dalam hal itu saja, tapi kita bukan harus berarti kemudian harus kita yakin kayak iblis lah, aku yakin nanti aku masuk neraka. Enggak begitu juga, gitu ya. Jadi kita tetap yakin bahwa insya Allah setiap amal kita akan diberi ganjaran oleh Allah SWT, dan kita optimis Allah memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi secara umum ketika keimanan kita ini benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan memunculkan akhlak. Akhlak kita pertama kepada siapa? Akhlak kita pertama kepada Allah. Akhlak kita pertama kepada Allah. Yang kedua, akhlak kita kepada orang tua. Allah, Rasul itu sudah satu paket. Allah wa Rasuluh. Kemudian orang tua. Keimanan kita yang benar, yang baik, maka akan memunculkan akhlak kita kepada akhlak yang baik kita kepada orang tua. Juga kepada guru-guru kita. Ini orang tua, saudara-saudara, itu semua satu paket. Ya, orang tua, adik-beradik, kemudian saudara, itu satu paket. Kemudian orang tua, setelah orang tua adalah guru kita. Keimanan yang benar akan memunculkan akhlak kita yang baik kepada guru kita, dan kemudian kepada teman-teman kita. Kuncinya apa? Kuncinya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini mungkin kalau ada yang tanya jawab atau ada sesi berikutnya, karena tadi talk show ya, saya kembalikan. Baik. Baik Ustaz, terima kasih. Ini saya ada pertanyaan Ustaz. Iya. Apa hukum buka lembaran Al-Quran pakai jari yang dibasahi air liur? Coba diulang lagi. Hukum? Apa hukum buka lembaran Al-Quran pakai jari yang dibasahi air liur? Oke, baik. Ini kan adab dengan Al-Quran ya. Apa hukumnya membuka Al-Quran dengan jari yang dibasahi air liur? Pertanyaannya, kenapa jarinya dibasahi air liur? Supaya lengket. Karena licin kali, Ustaz. Jadi kayak ngitung duit kan, gitu juga ya, karena nggak tebal. Nah, sekarang kenapa muncul pertanyaan itu? Muncul pertanyaan itu karena kita ragu, ini ludah ini termasuk najis enggak gitu ya? Ya, gitu ya. Jadi kan kata Allah, Al-Quran ini dipegang la yamassuhu ilal mutahharun. Hanya disentuh lagi orang-orang yang tohir, yang suci, yang bersih. Begitu juga benda-benda, jangan sampai ada najis di situ. Nah, kita pakai air liur gitu. Air liurnya kan nggak banyak ya, kan cuma sedikit aja ya, sedikit gitu aja. Nah, kalau misalnya air, dan kajian ini, air liur ini ada dua. Air liur dia bisa menjadi najis dan juga dia bisa menjadi tidak najis. Kalau sesuatu yang berada di atas kerongkongan, ya, lidah, itu maka dia tidak najis. Tapi kalau air liur yang keluar dari kerongkongan, nanti kemudian dia keluar, maka itu akan menjadi najis. Ya, biasanya kalau orang tertidur dengan sangat lelapnya, ya,
kemudian sampai apa namanya ya, tumpah baterainya itu, bocor baterainya, ya, dari dalam, ya, maka itu akan bisa najis. Tapi kalau hanya setitik saja keluar, maka dia tidak najis. Maka kalau yang berada dari dalam keluar itu najis. Tapi kalau misalnya dari luar saja itu tidak najis. Jadi kalau cerita najis atau tidak najis, maka dia tidak najis. Maka kemudian kalau kacamata dalam konteks kacamata adab, apakah bisa atau tidak, gitu ya? Iya, kalau udah susah sekali nggak bisa buka, kalau memang itu caranya ya nggak apa-apa, gitu ya. Kalau cerita tentang masalah fikihnya ya. Jadi gitu ya, Dek, ya. Oke, insya Allah. Jadi clear ya. Jadi boleh, tapi nggak usah sering-sering. Yang penting ya kalau yang lain bisa, yang lain. Ini semakin kita takzim kepada Al-Quran, maka kita akan melakukan sesuatu yang terbaik untuk Al-Quran. Itu dia akan memunculkan itu. Jadi takzim kita kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Tapi kalau secara fikih boleh. Tapi masalah sekitar takzim kita, perasaan kita kayaknya nggak enak gitu. Dan itu juga apakah apakah itu juga bisa dinilai oleh Allah baik, ya, akan dinilai baik oleh Allah SWT. Tapi ketika orang melakukan juga, karena secara fikih juga itu tidak ada masalah, maka juga akan bisa menjadi tidak masalah. Ketika dia takzim begitu besarnya takzimnya kepada Al-Quran, maka dia akan mendapatkan nilai plus, gitu. Nah, sampai ada yang bertanya, Ustaz, apa hukumnya meletakkan mushaf Al-Quran di atas lantai, gitu ya? Nah, secara fikih itu tidak ada masalah. Tapi secara adab, akhlak kita kepada Al-Quran, gitu ya. Maka kalau kita takzim Al-Quran, di Al-Quran itu adalah kalamullah. Isinya luar biasa, isinya tentang al-ahkam asy-syar'iyyah. Di dalamnya tentang ada al-iman, al-aqidah, al-asas fil Islam. Segala sesuatu dasar fondasi dalam kehidupan kita dalam Al-Quran. Jangankan Al-Quran ya, bendera merah putih saja, ya, gimana hukumnya? Kalau diletak di atas tanah, kira-kira ini ada yang paskib kan? Ada yang paskib, gimana itu? Anak-anak pramuka ini sangat paham. Gimana? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ada hadisnya nggak? Nggak ada. Tapi norma, karena takzim kita menghormati bendera merah putih itu, maka jangan sampai dia terletak di tanah, gitu. Kita angkat. Lu bendera merah putih saja kita hormati, apalagi Al-Quran. Jangankan merah putih, kacu yang mungkin dominan putihnya, kacu pramuka yang lebih dominan putihnya dibanding dengan itu saja, ya. Kalau adik-adik ikut terus ngikutin kegiatan pramuka adalah aktif, itu jangan sampai kena lantai tanah. Kenapa? Apa nilainya? Kita mentakzim ya, kita ikram, kita muliakan. Karena orang dulu berjuang luar biasa, dan itu adalah simbol dari negara kita. Jangan sampai, jangankan jatuh, apalagi jangankan dibijak-bijak, jatuh saja, gitu ya. Apalagi Al-Quran itu nilainya harus lebih tinggi. Tapi jangan sampai kita pahami bahwa Al-Quran kita harus sesuatu yang tinggi, maka udah Al-Quran kita taruh paling tinggi sehingga kita nggak bisa menjamahnya. Akhirnya kita nggak buka-buka Al-Quran. Dan jangan takut. Jadi ada cerita gini adik-adik. Ada seorang yang kita minta tolong, Bang, jangkaukan Bang Al-Quran, kan Al-Quran itu posisinya agak dekat dengan dia. Ini orang sound system, waktu itu ada acara gitu. Al-Quran itu dekat di sana. Bang minta izin Bang bisa dilupakan. Karena Bang, aku minta maaf Bang, aku nggak berani megang Quran, katanya gitu. Loh, kenapa gitu? Aku banyak kali dosaku Bang, nggak berani aku megang Quran, gitu. Kira-kira salah nggak? Nggak salah, tapi kurang tepat. Ya, dia menganggap bahwa dia harus bersihkan dulu, gitu. Dia cerita Umar bin Khattab ketika dia masuk Islam, ya, awal itu kan ketemu tuh sama adiknya dan adik iparnya itu membaca Sahifah, lembaran dengan Al-Quran. Ketika datang Umar ke sana, ya, dia mau ngelabrak Nabi Muhammad. Tapi sebelum sampai Nabi Muhammad, ketemu sahabat yang lain. Kamu ngurusin itu, coba urusin dulu adikmu aja udah ikut Muhammad. Maka dia datang ke rumah adiknya,
Ketika di sana lihat ternyata adik dengan suaminya lagi baca Quran tuh. Maka ketika diambil, adiknya marah, jangan kau sentuh itu sebelum engkau tidak suci, gitu ya. Maka kau harus mandi dulu, gitu. Bersihkan kamu dan sebagainya. Kemudian dia baca surah Toha ayat 1 sampai 5. Dan ketika dia membaca Al-Quran itu, Masya Allah, bergetar. Dan kemudian Umar yang begitu gagah, preman besar waktu itu, luluh hatinya dengan Al-Quran, gitu. Maka kemudian masuk Islam. Jadi adik-adik sekalian, hal tadi, seorang tadi yang takut memegang Al-Quran tadi, bukan berarti perbuatannya salah, tidak, tapi kurang tepat, tidak ada masalah, ya. Tapi secara fikih itu ada ikhtilaf, perbedaan ulama. Ada yang mengatakan memang, dan hukumnya tidak sampai wajib, tidak sampai orang yang belum berwudu memegang itu sampai berdosa, enggak. Jadi hukumnya ada ulama bersepakat hanya makruh saja. Akan lebih baik menyentuh Al-Quran dalam keadaan berwudu. Mungkin itu ya. Oh ya, baik. Selanjutnya Ustaz, Ya. bagaimana Ustaz cara kita untuk menghindari akhlak muda dan mendekati akhlak muda? Ya, baik. Iya, saya ingin menyampaikan jadi akhlak ini dibagi dua. Ada namanya al-akhlak al-mahmudah, akhlak yang terpuji. Padahal sebenarnya semua akhlak itu adalah semuanya muaranya pada al-iman billah. Tapi ada yang coba dalam pemahaman keindonesiaan akhlak. Jadi kalau al-akhlaqu itu sudah yang dimaksud al-akhlaqu itu adalah nilai-nilai yang bersumber daripada al-iman billah, keimanan kita kepada Allah. Tapi kalau akhlak dalam kamus keindonesiaan, akhlak ini terbagi dua. Ada akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Kemudian yang kedua adalah akhlak mazmumah. Bagaimana akhlak yang tercela? Bagaimana menghindari kita agar tidak menjadi orang yang selalu senang dengan al-akhlak al-mazmumah. Begitu ya. Bagaimana kita suka dan senang. Adik-adik, bahwa kita melakukan sesuatu itu pasti karena ada motivasi, benar kan? Gitu, benar nggak? Ya, adik-adik mau kemari semuanya ada motivasinya nggak? Macam-macam ya motivasinya ya. Kemudian akhirnya ketemu. Jadi orang melakukan sesuatu itu karena dia ada motif. Pertama, niatnya karena sudah rutin Pak, disuruh guru agama kami ada kegiatan rois, mau nggak mau lah kami Pak. Nah, karena kami muslim semuanya Pak, itu motivasi. Ada yang begitu? Ada? Pak, yang kedua karena memang pingin Pak, karena Al-Quranku ini bacaannya parah kali, tapi aku pingin kali, enak kali ku dengar orang baca Quran, tapi kayak mana lah caranya, aku senang juga belajar. Ada yang demikian. Jadi motivasi kita banyak, sehingga kemudian seseorang itu melakukan. Maka saya ingin sampaikan pada adik dan kita semuanya, motivasi itu akan mendorong kita. Jadi kalau seandainya kita memahami, dan motivasi itu asalnya adalah pemahaman kita. Kalau kita paham, maka akan muncul motivasi dan kemudian akan menggerakkan diri kita untuk melakukan al-akhlak al-mahmudah. Nilainya begini, ketika kita tidak ingin disakiti, ya, maka begitu juga orang lain juga tidak ingin disakiti. Maka kemudian kalau kita tidak ingin melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, jangan berbuat buruk kepada orang lain. Ketika kita tidak berbuat buruk kepada orang lain, maka itu sudah salah satu perbuatan yang baik yang kita lakukan. Itu nilainya mungkin C, gitu. Ketika kita tidak ingin melakukan, ada pilihan kita, tapi kita memilih untuk tidak melakukan sesuatu yang buruk itu. Jadi kita pahami bahwa kita nggak mau disakiti. Benar. Adik-adik pernah ada yang merasa tersakiti? Ada tergores hatinya? Aduh, Masya Allah, kasihan deh. Ya. Nah, kalau kita nggak mau tersakiti, jangan menyakiti orang lain. Gitu. Maka bagaimana? Berbuat baik. Karena perbuatan baik itu akan kita terima dengan sesuatu yang baik juga. Nggak ada rumusnya, ya. Walaupun terkadang dalam hati kita itu
nggak mengenakkan gitu. Tapi kebaikan yang hakiki itu bukan dalam bentuk materi loh. Adik-adik, saya tanya, ketika ada orang yang satu memberikan nasihat, solusi dalam kehidupan kita, kemudian yang kedua ada orang memberikan duit 50.000, kira-kira kita milih yang mana? Kira-kira ada 50.000, yang kedua ada nasihat, kita milih yang mana? Hah? Kalau saya milih dua-duanya. Nasihat dikasih nasihat dan dikasih duit. Materi itu sesuatu yang wajar, betul? Kalau misalnya kita dikasih duit, ada yang susah nggak? Semua senang dikasih duit. Senang nggak? Senang semuanya dikasih duit. Ibu-ibu kalau pangkatnya naik muda, kemudian gajinya naik, minta izin Bu, kira-kira senang nggak Bu? Alhamdulillah senang banget. Ini kepala sekolah kita nanti coba dibantu guru-guru kita, insyaallah. Ya, nah semuanya senang dan itu lumrah, wajar, senang. Maka dari itu dalam Al-Quran balasan-balasan dari Allah itu sifatnya matematis. Kalau orang infak satu, maka dia akan mendapatkan sekian kali ganda. Disebutin dong jumlahnya berapa. Apa kalau orang sedekah apa deh dapatnya? Balasan pahala satu, seperti kita menanam biji tumbuh pohon, setiap pohon akan berbuah ya. Setiap tangkainya yang 100 tangkai, setiap tangkainya ya ada 7 tangkai, setiap tangkai 100. Maka semuanya menjadi 7. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kata Allah 700 enggak cukup. Ditambah lagi kata Allah, dijanjikan lagi. Karena memang kita demikian. Nah, maka ini motivasi. Motivasi ini diawali dari paham. Kalau kita paham sesuatu itu ada kebaikan, maka kita akan terdorong untuk melakukannya, kebaikan itu. Gitu. Ya, kenapa orang lebih memilih duit? Kenapa? Karena dengan duit itu bisa kita beli jajan. Kalau kita dikasih 50.000, kira-kira antum mau beli apa nih? Ada yang bilang paket Pak, kuota, ya. Jadi sesuatu yang wajar. Nah itu motivasi. Ketika semakin kita paham, motivasi semakin besar, maka kita akan berjuang untuk melakukan itu. Adik-adik, ada yang nggak punya HP di sini, angkat tangan. Ada yang nggak punya? Masya Allah, semuanya punya ya. Dalam penelitian sebelumnya bahwa handphone, smartphone yang beredar di pasaran dan yang beredar di tangan konsumen itu jumlahnya lebih besar daripada penduduk Indonesia. Benar nggak? Kenapa? Karena ada satu orang kadang punya 2 HP, ada punya 3 HP. Dari usia berapa? Bahkan ada yang TK dan SD sudah dibeliin HP orang. Oke ya. Nah ada orang misalnya kita belum punya, ingin kali tengok orang kawan teman punya HP, ya. Nggak mungkin kita akan tergoda tuh. Enak kali lah dia. Mak beli HP kenapa mak? Gitu. Atau kalau mamanya dalam keadaan susah kita nabung tuh, kita pala-pala yang kita usahain, gitu ya. Nah gitu. Atau kita semua punya HP, mau komunikasi nih, ya, mau update status, buka HP, ya, kuotanya habis, gitu. Ini penting kali. Kemudian apa yang kita lakukan? Beli paket. Kalau ada duit, kalau nggak ada duit, hotspot, nebeng kawan, gitu. Bang, cobalah buatlah semua ya. Ya gitu. Itu motivasi nggak? Keinginan akan memunculkan motivasi. Ini secara umum itu lumrah. Maka dari itu, ketika kita memahami kebaikan dalam agama ini,
maka akan muncul dorongan motivasi kita. Gitu ya. Saya adik-adik tadi waktu pertama antum baca bareng-bareng tadi, itu terasa adem kan? Tadi nasyid apa tuh? Yang pertama tadi waktu di apa tadi tuh? Saya lupa tuh. Apa tadi? Musik tadi apa ya? Itu kemarin. Isfa'lana ya. Isfa'lana. Boleh sama-sama kita yuk. Oke, 1, 2, 3. Maka apa yang membuat kita senang gitu ya? Karena selalu kita dengar gitu ya, termotivasi kita dengan lagu itu, senang gitu, menambah cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita paham lagu itu, kita akan nyanyikan, kita akan dengarkan bersama. Jadi adik-adik demikian. Jadi semuanya motivasi, dan motivasi berawal dari kepahaman kita. Semakin paham kita dengan agama ini, motivasi kita untuk berbuat baik semakin besar. Kini saya pertanyaan. Ada lagi pertanyaan lain? Terima kasih Ustaz. Selanjutnya ada yang ingin dipertanyakan, memberikan 3 pertanyaan. Ada yang dari Akhwat, ada yang dari Ridwan, dan Sofyan. Bapak, dari Bapak. Izin Ustaz, bagi Bapak Kepala Sekolah, izin Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Anak Bapak dengar dulu ya. Kita berawal bertanya dari cerita, supaya kalian menyimak, ya. Mau putra ataupun yang putri. Izin Bapak Ustaz ya. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, perhatikan Alif, fokus ya nak ya. Jadi seperti ini Ustaz ceritanya. Alhamdulillah Al-Quran itu dari dahulu sampai sekarang itu belum ada manusia yang bisa menukar-nukarnya. Artinya membuat ayat baru atau mengkotak-katiknya belum ada. Alhamdulillah, setahu saya Ustaz, zaman berganti ya nak ya. Dari zaman batu-batu, Pak Aldi tahu tuh prasejarah, Homo sapiens, sampai sekarang ini kita, alat-alat pun berganti. Ya, tolong perhatikan semua dulu. Sampailah sekarang tercipta yang namanya zaman modern, yaitu zaman yang setiap manusia itu bisa mengakses sampai ke dunia-dunia dimanapun berada. Alhamdulillah juga di Al-Quran udah tercipta semua itu. Sudah ada handphone ini, biar kalian tahu, di Al-Quran nggak ada. Bapak dibilang ustadz juga, bapak nggak tahu kali kan. Jadi singkat cerita anak bapak semua, ya, zaman dulu, di zaman bapak sama zaman Abi, kami masih merasakan yang namanya ngaji maghrib. Ya, ngaji maghrib wajib itu. Jadi kami datang duluan, Pak Taufik datang, Pak Sarifal bawa Quran. Siapa luan datang itu luan ngaji. Ya, sabar dulu, biar sama-sama kita koreksi. Ya, jadi alhamdulillah Ustadz, saya dulu hampir 50 itu siswa guru ngaji saya. Tapi alhamdulillah saya selalu orang pertama. Selalu pertama. Ya. Jadi singkat cerita sekarang Bapak udah jadi guru, Abi Topeng udah jadi guru, kami perhatikan setiap lingkungan itu sangat jauh. Artinya apa?
Ada yang ngaji, ada. Paling nanti cuma 4 orang, 7 orang, paling banyak 10 orang. Setiap daerah Ustaz. Ya, anak bapak yang bapak sayangi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang diperangi yang namanya diri kita sendiri. Ya, dibantu dengan teknologi yang nggak bisa kita atur. Perhatikan cakra yang terhormat yang bapak sayangi. Perhatikan, kita berbagi ilmu nih nak. Ke surga itu nggak bisa sendiri nak. Nggak bisa Ustaz ya, nggak bisa. Pintar pun kita, agama kita bagus, sholat kita pun nggak ada bolongnya, tapi nggak berbagi kebaikan, nggak jumpa kita ke surga nanti. Inilah gunanya Bapak berdiri di sini, dan kita reuni nanti kita ke surga nanti. Ya, jangan sombong lah, kan baru akhlak dan adab kan. Ya, jadi Ustadz, pertanyaan saya, anak modern ini Ustadz zaman sekarang. Alhamdulillah kalau sekolah sini terkhusus guru-guru yang beragama Islam selalu menyampaikan yang baik-baik, selalu. Ya, Zira perhatikan Bapak Doni, selalu yang baik-baik. Tetapi Ustadz, tidak mungkin kami Bapak Ibu guru dan orang tua 24 jam di samping anak kita. Tidak mungkin. Apalagi dikasih kebebasan memakai gadget sampai bawa ke kamar. Makan pun bawa gadget, orang tua pun lagi ngomong main gadget. Jadi yang namanya akhlak dengan adab tadi pelan-pelan terkikis. Orang tua ngomong kalian main handphone itu tak beradab. Dengar dulu nak. Mama ngomong, mama sama bapak ngomong, kau main handphone, bentar lama. Itu tak beradab. Tolong dengar semua. Mama kau nanya, Bal, mana Bal? Sabar lama main game 5, itu tak beradab. Tak beradab. Ya. Jadi yang saya tanyakan sama Ustaz, izin Ustaz, alhamdulillah mungkin orang tua dan guru udah ngasih yang terbaik kepada anak kita. Bagaimana tips untuk anak kita ini semua Ustaz bisa menjaga akhlak dan adabnya sembari zaman makin canggih terus. Tidak mungkin kita 24 jam di samping anak kita Ustaz. Jadi izin pencerahannya agar anak-anak kita ini, putra ataupun putri, bisa menjaga akhlak dan adabnya. Saya sudahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Ustadz yang bertanya berat levelnya ya, ya insya Allah. Tapi pertanyaannya yang sangat baik untuk kita. Bagaimana kita mengimbangi perkembangan teknologi hari ini yang kadang kita lebih sayang dari gadget kita dibanding orang tua. Kita lebih perhatian gadget kita daripada guru kita. Kita lebih mementingkan gadget kita daripada kawan-kawan kita mungkin yang ada di samping kita. Seakan-akan kita punya dunia gitu ya. Pertama, gadget ini sesuatu yang gak bisa kita tolak. Yang kedua, seperti namanya, smartphone. Perlu adik-adik semuanya, jangan sampai kita kalah dengan smartphone itu. Karena smart itu artinya pinter, phone itu telepon ya. Jadi smartphone, kita harus pinter. Ketika kita dikalahkan dengan kecanggihan smartphone itu, maka kita nggak ada artinya apa-apa gitu. Karena memang nilainya sekarang itu luar biasa. Kalau dulu adik-adik, bapak-bapak guru sangat paham. Ketika seorang orang tua datang, dia berdehem saja, itu kita paham. Maksud itu artinya diam. Ya. Kalau sekarang jangankan 3 kali guru kita batuk-batuk pun udah sampai batuk-batuk, kita mesti ribut juga di belakang. Bahwa ini ada perubahan nilai. Kalau kita sekarang ini sepertinya generasi Z ya, mungkin generasi Alpha, nggak tahu saya generasi apa namanya, gitu ya. Kalau kami ini generasi bukan milenial, tapi kolonial.
lahir di 70-an gitu. Adik-adik, tadi dikatakan dekat-dekat diri kita kepada agama, ya, karena memang tantangan kita. Nah, seperti tadi yang disampaikan Ustaz, memang ini pertanyaan sangat berat dan permasalahan kita semuanya. Siapapun, sehebat apapun seorang guru, sehebat apapun seorang ustaz, dia punya anak yang mungkin akan punya cobaan di hal ini, gitu ya. Seperti Nabi yang begitu soleh, seorang Nabi saya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujiannya bukan dengan gadgetnya, tapi nggak patuh. Dipanggil sama orang tuanya. Nabi Nuh ada anaknya, Kan'an. Ya, ayahnya itu sangat cinta sama anaknya. Dipanggil sini, nah. Sini. Anaknya tadi melihat semua ini udah air. Enggak ya? Aku naik paling tinggi katanya. Ini salah satu adab. Karena dia tidak beradab kepada orang tuanya sebenarnya, tidak beradab kepada agamanya, maka pun akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan air bah dan kemudian hujan yang terus menerus. Sedih ke ayahnya, sedih kali. Nabi Nuh itu sangat sedih kali. Tapi sampai minta sama Allah. Tapi kata ayahnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak, dia bukan dari golonganmu. Nah, enggak ketemu tadi kata Ustaz tadi, Pak Iqbal tadi, bahwa kita enggak akan ketemu nanti. Kita pingin hari ini kita sama-sama ya reunian, kemudian masuk surga bareng. Maka dekat-dekat diri kita nggak ada sesuatu yang bisa mendorong kita kecuali diri kita sendiri, gitu. Luar biasa. Jadi memang tipsnya, ada orang mengatakan ya asah pisau ini supaya tajam dia selalu diasah. Semakin diasah dia akan semakin tajam. Maka kita sebagai guru, Bapak Ibu, jangan sampai putus asa. Tugas kita adalah dakwah. Jadi kalau nilai kita mengajar itu adalah bagian pada dakwah, maka kemudian nilai yang kita lakukan itu gitu. Dan dakwah itu nggak pernah berhenti, jangan sampai berhenti. Ada yang mungkin mengeluh, Nabi minta sama Allah. Seperti Nabi Nuh alaihissalam itu ngeluh sama Allah, ngadu sama Allah. Tapi berat yang dirasakan Nabi Nuh alaihissalam, dia minta kepada Allah, ngadu sama Allah. Yang malam, ya, falam doa ila ya bukan semakin dekat kata Nabi Nuh, mereka semakin jauh. Doa Nabi Nuh, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara, itu sudah sampai di ubun-ubun Nabi Nuh, udah mentok. Nabi Nuh minta sama Allah, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, musnahkan aja loh semua ini, saya nggak mau taat. Jangan sampai orang tua kita, guru-guru kita yang tersayang ini doa seperti Nabi Nuh, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, habiskan, musnahkan saja. Tidak. Tapi doa kita ingin seperti doa Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad ingin datang ke Taif, berharap bahwa Taif ini akan membantu dakwah Nabi. Akan tetapi realitanya tidak demikian. Anak-anak karena nggak paham ya, dulu nggak ada gadget, tapi mereka kena hasad, dengki, kemudian membenci Nabi ketika itu. Sampai dongkol malaikat ya, Jibril datang, Muhammad minta kepada Allah supaya bumi ini, supaya gunung itu dibalikkan kepada penduduk Taif. Tapi ya, apa kata Nabi Muhammad? Tidak, mereka bukan orang yang mungkin mereka nggak paham. Aku berdoa kepada Allah agar mereka semuanya nanti anak keturunannya masuk Islam semuanya. Amin rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, permasalahan kita dengan para nabi dan rasul itu sama berat rasanya di sini, gitu. Hari ini wasilahnya, fasilitas perjuangan itu ada pada gadget. Adik-adik, saya tadi sebenarnya ingin menyampaikan, ya, kita perlu ada nanti sebenarnya literasi digital bagus juga, ada sesi pada adik-adik kita mengenalkan. Jadi supaya kita paham, hari ini sesuatu yang bukan kita ciptakan, ya. Dari sini ini bisa memunculkan begitu banyak maslahat, dan dari sini akan muncul begitu banyak mudarat. Ya, anak ustaz yang belakang. Jadi ini punya dua mata di senjata. Dia bisa membunuh orang lain, membunuh kita. Tapi dia bisa digunakan untuk memotong sayuran, memotong daging,
dia bisa memotong buah-buahan, dan buah-buahan, sayuran, kemudian daging itu bisa kita olah dan kita bisa konsumsi. Berapa banyak orang yang produktif menggunakan handphonenya untuk kebaikan? Saya tanya di sini, siapa yang paling banyak kalau saya mulai dari Facebook ya, siapa yang nggak punya akun Facebook? Yang nggak punya, dia nggak punya akun Facebooknya, dia nggak punya, nggak pakai Facebook, masih ada ya? Oke. Nah, menurut balik lagi, fokus. Survei bisa kembalikan 1, 2, 3. Ini survei penelitian. Ternyata anak-anak muda memang sangat jarang, agak kurang menggunakan Facebook. Oke, saya nanya sedikit lagi. Siapa yang tidak punya akun Instagram? Nggak punya? Ini. Oh iya. Baik, Pak. Dikit ya. Masih ada nggak? Sekarang siapa yang nggak punya akun TikTok? Oh banyak. Okay. Jadi, Bapak lanjutkan. 1, 2, 3. Jadi kalian pakai HP, pakai apa? Baik, saya lanjutkan. Permasalahan orang Indonesia sampai hari ini kenapa dibodohin dan kemudian selalu mudah untuk dijajah, tidak pernah bangkit-bangkit, karena dia punya sifat konsumtifnya lebih besar daripada produktif. Padahal dulu ya, para ulama, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, para ulama dulu menciptakan segala sesuatu karya yang sampai hari ini menjadi amal jariah. Ada teman saya yang kuliah di Jepang, kemudian dia itu ketemu waktu itu di Kuala Lumpur, pertemuan pelajar se Asia Pasifik. Ketemu kita di Kuala Lumpur, ternyata beliau, saya tahunya salah di Indonesia, ternyata penelitian S3-nya itu dia menemukan ya 4G. Jadi 4G itu, teknologi 4G itu ternyata dia yang menemukan. Dan seorang muslim ya, seorang yang muslim kuliah di Jepang, Masya Allah, dia gunakan teknologi itu untuk maslahat. Nah hari ini kita mau buat maslahat apa? Kita mau menghabiskan duit, untuk kira-kira materi. Saya ingin menyampaikan adik, ingin mencabar, menantang adik-adik. Kita ingin menghabiskan duit, antum lebih senang duitnya habis atau nambah duit? Nambah duit, manusiawi ya. Kalau habis duit kan tinggal begini, oh enggak, no. Ya, jaga kemuliaan diri kita. Kita sudah SMA, adik-adik, ini masa pilihan, dan ketika nanti kita sudah masuk perguruan tinggi, itu sebenarnya kalau bisa sudah settle lah, ya, pemahaman kita harus smart, ya. Bagaimana handphone yang kita gunakan ini bisa mendatangkan uang, manfaat, kalau secara dunia saja misalnya, ya. Dulu orang sampai mengenai TikTok, saya ingat Ustadz Abdul Somad, karena begitu banyak perubahan akhlak, sampai Ustadz Abdul Somad mengeluarkan fatwa bahwa TikTok ini haram. Maka kemudian orang-orang muslim dihilangkan, nggak mungkin. Yang bijak, yang berpikir baik, maka kita isi TikTok dengan sesuatu yang baik. Ada ceramah, ada dokumentasi sesuatu yang baik, motivasi, ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian dengan itu dia mendapatkan viewers, likers yang banyak. Ada teman bisa menghasilkan bahkan 20 juta daripada TikTok itu, karena likersnya banyak. Ada teman yang punya akun YouTube, dia buat akun-akun yang baik tentunya, ya kalau murahan. Dan kemudian apa yang dihasilkan itu menjadi sesuatu yang halal, bermanfaat, ya. Ketimbang seandainya kita misalnya buat sesuatu
konten yang tidak baik dikonsumsi orang itu mudah dan orang lebih senang pada yang buruk. Ya, nah kita harus berpikir balik. Kenapa? Karena nanti kita akan hanyut dengan zaman. Islam, seorang muslim itu harus bangkit. Islam itu sudah pernah berjaya. Bola lampu yang menemukan Thomas Alva Edison, kabarnya, kononnya, ternyata dalam sejarah jauh sebelum Thomas Alva Edison, seorang muslim menemukan konsep asal dasarnya. Siapa? Seorang muslim. Dengan akal yang Allah berikan kepadanya, dia optimalkan, dia maksimalkan, dan kemudian itu menjadi amal jariah. Ya, oke. Ketika kita belajar matematika, ada angka. Oke, adik-adik, ini agak serius. Nyantai saya agak serius. Angka 1, 2, 3, 4. Kita bilang ini angka Romawi ya. Angka apa itu namanya? 1, 2, 3 itu angka. Dibanding dengan 1, 2, 3 ini angka Arab ya. Padahal sebenarnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 0, 10 enggak ada. 10 itu 1 dengan 0. Gitu ya. 0 itu ternyata yang menemukan adalah seorang muslim hafizul Quran, penghafal Quran. Dia menemukan itu, dia meneliti itu. Jadi seorang muslim yang menggunakan yang Allah berikan kepada dia, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi jangankan akhlak kepada orang tua kita, bahkan lebih dari itu kita akan bisa dengan perkembangan zaman teknologi ini. Jangan sampai kita hanyut dan tenggelam. Itu namanya siapa? Ada yang tahu? Al-Khwarizmi menemukan angka. Siapa yang jauh tadi? Oh tuh, Bu, nanti kasih hadiah Bu. Jawab. Ya, tenang. Al-Khwarizmi. Jadi hari ini saya tantang. Mungkin di sekolah kita SMA 19 perlu ada tugas akhir buat project. Jadi melatih anak-anak kita, Bu. Baik yang IPS, IPA. Mungkin ini usulan saja, mudah-mudahan bisa. Project masing-masing punya project. Melatih mereka untuk berkarya. Apa karyanya? Sesuai dengan bakat talent kita. Sesuatu yang bisa kita buat menghasilkan sesuatu yang baik, yang positif, bermanfaat. Nah, Al-Khwarizmi dia membuat, ini penting. Coba adik-adik yang belum tahu, saya sampaikan. Saya kelas IPS, tapi di kelas 1 aliyah kita belajar IPA juga. Dan belakangan kita harus banyak menggali. 1, itu dia fokuskan kepada zawiyah. Zawiyah ini artinya sudut. 1 itu karena ketika dia buat gini, itu asalnya begini. Dia buat sudut, satu sudut, zawiyah wahidah. Jadi 1 itu kan abstrak. Kemudian disimbolisasikan dalam bentuk yang konkret. 1 dibunyikan, disimbolkan dengan sesuatu supaya kita paham, oh ini 1. Oke. Jadi 1 zawiyah wahidah. Kemudian 2 itu dibuat sesuatu garis yang memiliki 2 sudut seperti Z. Zawiyatan natani, 2 sudut. Kemudian 3 dia buat begini, huruf yang ada 3 sudutnya. Salatu zawaya, 3 sudut. 4 begitu juga, 4 sudutnya sampai 9 sudutnya 9. Kemudian 0 0 karena nggak ada sudut. Jadi dia berpikir bagaimana memudahkan orang belajar matematika dan diwakili dengan simbol-simbol itu. Hari ini apa yang mudah-mudahan saya yakin motivasi ini nanti akan memberikan dorongan kepada kita dengan gadget ini semakin bagus akhlak kita dan kita melakukan sesuatu yang terbaik. Dan semoga kita akan menemukan satu karya yang terbaik yang kita persembahkan dan kemudian itu akan membanggakan keluarga kita, bangsa ini. Indonesia itu Masya Allah, otak kita ini lebih pintar daripada negara lain sebenarnya kalau kita mau menggunakannya dengan secara optimal. Setuju? Setuju.
berakhlak berkarya. Jadi orang bisa berakhlak, menggunakan ini bisa lebih baik. Panggilan orang tua, panggilan ibu, panggilan Allah itu yang lebih utama. Panggilan Allah lebih utama. Jadi, ya, karena kita harus meyakini bahwa segala sesuatu nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggilan Allah paling utama. Rasulullah, kemudian orang tua kita. Ada kisah disampaikan terakhir, kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat tidak pernah kenal, tapi pendulalik kenal. Sampai Rasulullah berpesan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sepeninggalku nanti, kalau engkau jumpa dengan seorang yang dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni, maka minta doa kepada dia. Singkat cerita, ternyata Uwais Al-Qarni hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak pernah jumpa dengan Nabi. Bukan dia sombong, karena apa? Karena dia harus berkhidmat kepada ibunya. Ibunya sudah tua, tinggal sama dia. Dia mau orang berangkat ke Makkah, dia pengen ke sana haji. Ibunya melarang. Akhirnya kemudian apa yang dilakukan Uwais? Oke, ku bawa aja lah mak, kau nanti ke sana. Dia beli, katanya ada yang bilang kambing, ada yang sapi. Waktu kecil, sapi yang kecil. Dia gendong naik bukit, turun bukit, terus begitu tiap hari sampai kuat, sampai sapinya agak besar dan dia rasa dia kuat untuk menggendong mamanya. Mamanya nggak tahu. Singkat cerita kemudian, waktu sudah mendekati dia mau berangkat, dia ajak mamanya ke sana. Akhirnya mamanya ikut. Kaget mamanya. Ternyata dia sudah latihan menggendong mamanya. Dia nggak punya kuda karena dia orang miskin. Dia nggak punya unta. Dia berjalan kaki dari Yaman ke negeri. Sampai di sana ketemu Umar. Umar minta doa. Ternyata Umar tanya, wahai Uwais, apa yang menyebabkan baginda Nabi Muhammad SAW memintaku untuk minta doa kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa maknanya? Maka kemudian akhirnya dia apa ya? Enggak ada dia. Apakah mungkin ini ya Umar? Karena aku tidak bisa berjumpa dengan Nabi, karena aku berkhidmat kepada ibuku. Dia dengar kata-kata ibu. Jadi anak-anak Ustaz, kesuksesan pertama sekali sampai Uwais Al-Qarni mendapatkan derajat sampai dibilang Rasulullah, Umar, selevel Umar itu disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Masya Allah. Berarti apakah Rasulullah memuliakan? Iya, memuliakan Uwais Al-Qarni. Karena Allah sudah memuliakannya dengan cara dia memuliakan orang tuanya. Ini akhlak paling tinggi. Antum pernah lihat video atau apa? Seorang naik haji tawaf menggendong ibunya. Kita nggak sanggup. Menjawab panggilan emak saja. Menjawab panggilan emak orang tua kita saat kita pegang gadget aja kadang susah. Maka anak-anak, kunci sukses kita, dunia kita mau sukses, maka khidmat kita kepada orang tua, khidmat kita kepada ibu kita. Jangan sia-siakan ibu kita, orang tua kita sekarang yang masih ada. Jangan sampai membantah, wala taqulu ma'uffin, jangan sampai karena itu yang menghambat kesuksesan kita nanti. Keberkahan hidup kita, rezeki kita. Kalau orang kaya, taruhlah kita ingin kemuliaan dunia ini, kita ingin kaya, maka khidmat kepada orang tua. Jangan sampai sanggah kata orang tua, kata emak itu kerjakan. Saya adik-adik semuanya, kadang saya mengunjungi ayah kami yang sakit, ibu kami gantian sana. Kalau sudah sama mau pulang malam dari Martubung mau balik Marelan, ibu pesan, udah jangan dari Aloha, jangan dari Rengas Pulau, di Simpang Atap belakang, itu bahaya kata ibu. Ini sudah segede ini dibilang ibu saya, jangan lewat sana. Walaupun saya tahu waktu itu orang sedang ramai, masih ramai. Saya kalau lewat pun nggak ada masalah.
Tapi karena ibu yang ngomong, oke. Akhirnya dari titik hal yang kecil sederhana. Bukan. Maka kemudian kita akan menemukan, kita akan melihat sesuatu perubahan dalam diri kita nanti. Tidak mungkin tidak sekarang. Mungkin orang yang paling cerewet di rumah itu bapak kita atau mama kita. Mama kita mungkin ya. Cerewet mama itu cerewet kebaikan. Rasul berpesan, ada sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang aku harus hormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi ya Allah? Ibumu. 3 kali. Maka kemudian ada riwayat mengatakan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bahwa surga itu dikaitkan dengan telapak kaki seorang ibu. Bukan telapak kakinya. Anak saya kelas 1 SD nanya, Abi, apa iya surga itu di bawah telapak kaki Umi? Katanya. Saya jawab, Bang, maksud surga di bawah telapak kaki Umi, Abang dengar nasihat Umi ya, dengar omongan Umi. Oh iya begitu, iya. Kalau misalnya kita dengar omongan Umi, maka insya Allah kita akan mendapatkan surga. Kita mau reuni ya, insya Allah. Baik, terakhir kata kunci, terkhusus kita, antum akan menjadi orang tua, tentunya juga ini menjadi bapak dan ini menjadi ibu. Surga nanti akan diletakkan Allah di kaki antum semuanya. Maka muliakan diri kita, jangan hinakan diri kita, jaga diri kita, marwah diri kita. Gunakan sesuatu yang bermanfaat, karena Allah sudah titipkan surga itu di bawah telapak kaki adik-adik putri semuanya. Dan ini sebagai pemimpin bangsa nanti insya Allah. Maka manfaatkan kebaikan hari-hari kita dengan kebaikan agar kita tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian alafu minkum, karena waktu juga yang membatasi kita. Saya kembalikan kepada moderator pembawa acara kita pada siang ini. Alafu minkum, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baiklah, suci untuk sholat asar, Ibu Haja pergi haji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita dudukkan hati kita, pikiran kita khusyukkan diri kita sejenak menjadi rahmati Allah sekalian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wahai Allah Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, sembuhkanlah orang tua kami yang saat ini sedang sakit ya Allah. Berikanlah kelapangan rezeki dan urusan orang tua kami ya Allah. Lampangkanlah urusan mereka ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah kami anak-anak yang soleh ya Allah. Kami tahu kami lemah ya Allah, maka kami minta kekuatan darimu ya Allah, minta pertolonganmu ya Allah. Kumpulkanlah kami selalu bersama orang-orang soleh dan solehah ya Allah. Bimbinglah hidup kami ya Allah agar tetap beradab dan berakhlakul karimah ya Allah, agar engkau ridha ya Allah, agar engkau berkahi hidup kami ya Allah, rezeki kami ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah masa depan kami masa depan yang akan memberikan kemanfaatan bagi keluarga dan umat Islam dan negara kami, Kesatuan Republik Indonesia ini ya Allah. Ya Rabb, Rabbi yassir wa la tu'assir wa taminana min syafil khair. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami dan juga kepada guru-guru kami ya Allah. Mudahkanlah urusan guru-guru kami ya Allah, mudahkanlah rezeki mereka ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah setiap ilmu yang mengalir kepada kami ya Allah bermanfaat dalam kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.